Bismillahirrahmanirrahim. Perlu sebenarnya niki jadwalipun Habib Mulia Al-Abbas nanging piyambake beliau izin kanthi wonten acara wonten Jepara. Niki kula langsung makili kula rasake insyaallah Habib Mulia Al-Abbas dados meja dinten Rabu. Niki kula badhe bahas lanjutaken pembahasan ingkang kula wingi tasih tentang bab rukun salat. Kalau ini sama kita bahas pilih rukun salat. Kalau yang wajib ketika kita melaksanakan salat niku wonten 18. Utawa ada yang mengatakan 17, maka yang satu itu hilaf, ada yang mengatakan rukun, ada yang mengatakan sunnah. Niku niat firqah, niat keluar dari sholat ketika sudah selesai. Kalau ini sama kita bahas pilih rukun yang pertama ini punika niat. Yang wajib niat itu bersamaan dengan takbiratul ihram, letaknya di hati. Kemudian yang nomor kali mereka berdiri ngadeg kangge wong sing mampu untuk berdiri. Rapat berdiri oleh duduk terbaik, burung miring dan lain sebagainya. Yang nomor 3 mereka takbiratul ihram. Takbir pertama. Ya, takbiratul ihram itu takbir pertama bersamaan dengan niat sholat. Itu wajib dohor dulu. Lainnya takbir iltikol namanya, itu sunnah. Arep ruku, arep sujud, arep ngadeg, ya, itu takbir iltikol, perpindahan antara rukun satu ke rukun yang lain. Itu namanya takbir iltikol, hukumnya sunnah. Orang ini takbir pun gak apa-apa. Nah, yang keempat, warabiu utawi kamu berpakat itu qiraatul Fatihati maca surat Al-Fatihah. Wa bismillahirrahmanirrahim, lan bismillahirrahmanirrahim iku ayatun ayat minha saking Fatihah. Rukun yang keempat yang wajib dibaca, wajib dilakukan kepada orang yang sedang sholat adalah membaca surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah itu harus dibaca dengan artian orang dibatin, diwoco, harus keluar suaranya meskipun minimal yang benar adalah orang yang membaca sendiri. Orang kena batin, orang kena mengumah-umih tok. Au badaluha liman la yahfaduha fardhan kanat as-sholatu aw naflan. Jadi atau gantinya surat Al-Fatihah bagi orang sing ora apal maca surat Al-Fatihah. Ya, mungkin dia baru masuk Islam, mungkin kayak arah ajaran lebu Islam baru bisa maca Fatihah. Ya sebenarnya bang sholat munine ya gantine Fatihah. Nah gantine Fatihah nanti bisa berupa surat yang lain atau berupa zikir. Nah nanti ada terangannya. Ya jadi harus ketika berdiri itu harus membaca Fatihah atau gantine surat Al-Fatihah bagi sing ora apal maca surat Al-Fatihah. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Dan bismillahirrahmanirrahim itu termasuk surat dari Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah ayat pertama itu bismillahirrahmanirrahim. Untuk di surat-surat yang lain bismillah itu hanyalah sebagai sunnah dibaca. Ya, contoh bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad. Nah, bismillahnya qul huwallahu ahad itu bukan ayat dari surat Al-Ikhlas. Tetapi kalau bismillahnya dalam Fatihah itu termasuk ayat, artinya harus tetap dibaca dan dibaca keras ketika juga pada waktu jahar. Sekali lagi ini adalah menurut mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, karena memang menurut mazhab yang lain ada yang mengatakan bismillah itu bukan termasuk ayat dari surat Al-Fatihah. Jadi kalau menemoni kalau sholat ujung-ujung alhamdulillahirabbil alamin masa Fatihah bismillah dibatin ini ora apa-apa aja bisa lagi, itu karena mengikuti mazhab yang lain. Kalau kita mazhab Syafi'i
dan kiroahnya kita adalah kiroahnya dari Imam Asim, itu Bismillahirrahmanirrahim masuk dalam surat Al-Fatihah. Ayat pertama surat Al-Fatihah itu Bismillah. Kamilatan waman asqata min al-Fatihati harfan aw tasdidatan aw ibdala harfan minha biharfin lam tasihha qira'atuhu wala sholatuhu. Jadi dalam membaca surat Al-Fatihah ini harus kamilah. Kamilah itu sempurna, komplit, mulai dari Bismillah sampai waladhdallin itu benar-benar komplit. Ya, benar-benar komplit. Bahkan sing sapa kok ada satu huruf saja atau tasdid satu saja yang tidak terbaca, atau malah mengganti huruf dalam Al-Fatihah itu diganti dengan huruf yang lain, ya, maka lamtasiha qira'atuh macane Fatihah ya rasah. Nak macane Fatihah rasah, fala sholatuhu mongko wala sholatu lan sholate juga ora sah. Dengan catatan inta amati, ketika dia tahu dan dia sengaja. Ya, jadi dalam surat Al-Fatihah harus benar-benar kita ketahui huruf-hurufnya, ya, jumlahnya komplit kudu pas. Bahkan tasdidnya pun juga harus pas. Ya, ada 14 tasdid di dalam surat Al-Fatihah. Ya, seperti membaca Bismillah itu sudah Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ada berapa? 3 tasdid. Harus benar-benar sama tasdidnya yang dibaca sama tasdidnya. Nggak boleh beramiak Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan tasdid hilang. Nah, tasdid hilang berarti ngurangi huruf, ngurangi tasdid, itu Fatihah rasa. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu juga ada tasdidnya. Orang itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nggak boleh, harus ada tasdidnya. Ya, karena ketika ada orang sengaja melafalkan seperti itu dan dia tahu, kok orang dibaleni, orang sah Fatihah juga tidak sah sholat. Kalau sholat Al-Fatihah itu benar-benar dipelajari, ya, dipelajari sederhana. Dan karena surat Al-Fatihah ini orang surat dalam Al-Quran sing sing mau ngegawe waca-wacanan kok tidak, karena apa, ini juga termasuk rukun dalam ketika sholat. Padahal kita sholat pun minimal sehari semalam 5 kali. Berarti Fatihah ono ping 17. Karena setiap rakaat ada Fatihahnya. Nah, kalau bapak-bapak atau ibu sing duweni anak, sebelum dia diajari oleh kata-kata lain atau sebelum dia diajari di sekolahan apapun, ajarilah mereka surat Al-Fatihah. Karena dengan jenengan ajari surat Al-Fatihah, kemudian dia setiap hari dia dibaca ketika sholat, otomatis itu termasuk amal ilmu yang manfaat panjenengan. Jenengan tularkan yang anak berdino sholat maca Fatihah, iki ganjarane iso jariyah mlebu ning wong tuane sing ngajari mau. Karena gedino diwaca. Nah, ulang kembali malih. Jadi dalam membaca surat Al-Fatihah itu harus kamilah, harus sempurna. Kecuali nanti ketika dalam keadaan tertentu seperti makmum masbuk, ya, atau makmum sing orang Fatihah imam, atau sebagai makmum sambilalah imam itu bulat banget sehingga dia orang sampai sempurna, itu nanti ditanggung oleh imam. Tapi nak sing inti Fatihah ini adalah harus sempurna. Nah, inta amada, tadi ketika dia sengaja dan dia tahu, wa illa wajib alaihi i'adatul qiraat. Ketika dia tidak sengaja kasih hilang, tidak sengaja mengganti harokat saja pun itu fatal. Contoh an'amta itu harus ta, yang artinya adalah panjenengan. Oke, panjenengan kembalinya kepada Allah. An'amta yang engkau beri nikmat. Nah, juga dengan keliru an'amtu, apa jenenge fatal. Yang saya beri nikmat kan beda. Ta dengan tu itu sudah artinya pun berbeda.
ta itu panjenengan, tu itu saya. Misal saya memberi nikmat, tingkatnya apa? Memberi nikmat. Misalnya nikmat yang juga Gusti Allah an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin dan seterusnya. Oke. Nah, ketika dia melakukan kesalahan tadi tapi tidak disengaja, wajib alaihi i'adatul qiraah, maka harus mengulangi lagi bacaan Fatihah, diulangi dari awal. Jadi harus diulangi lagi, ada. Wa yajibu tartibuha bi ayatihi ayatuha ala nadhamuha al ma'ruf. Wajib juga dalam surat Al-Fatihah itu adalah tartib. Artinya tartib adalah urut sesuai susunan yang sudah ada, orang itu diwolak-walik. Pertama ya harus Bismillahirrahmanirrahim, dilanjutkan Alhamdulillahirabbil alamin sampai urut sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Harus urut sesuai urutan yang ada di Al-Qur'an panjenengan. Istilah dengan pengertosi selama ini ada 7 ayat, itu harus urut orang itu diwolak-walik. Meskipun bacaannya benar, Bismillahirrahmanirrahim, terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baru Alhamdulillahirabbil alamin, itu tidak boleh, harus urut. Wa yajibu aidan muwalatuha bi ayatil bi ba'di kalimatiha bi ba'din min ghairi fi'lin. Wajib juga mualah itu berurutan bersambungan, tidak boleh dijeda atau diselingi dengan yang lain, perbuatan yang lain. Illa bi qadri nafas, kecuali hanya sekedar mengambil nafas. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, hanya sekedar mengambil nafas, tidak boleh berarti lama disengaja, tidak boleh. Bahkan tidak boleh diselingi dengan pikiran-pikiran yang lain. Bismillahirrahmanirrahim, subhanallah, Alhamdulillahirabbil alamin. Juga tidak boleh, harus mualah. Tidak boleh ada yang menghalangi antara ayat satu dengan ayat yang lain. Pakai tahawalah itu dengan mualatiha qatuha. Jadi ketika ada yang nyela-nyelami berupa pikiran apapun, itu dinamakan qatuha, medhot surat Al-Fatihah. Contoh ketika jenengan bersin, nah orang pas sholat kan bersin maca alhamdulillah. Nah, bersin terus alhamdulillah. Dan jenengan pas maca Fatihah, tengah-tengah maca Fatihah bersin, orang sah muni alhamdulillah. Nggih. Ila ayat Allah adibul bi maslahati sholat, kata ini makmum fi asna'i Fatihati li qiraati imami. Fainahu layak tolong malah, kecuali pikiran itu yang ada kemaslahatannya di dalam sholat. Ya, kalau ada kemaslahatan di dalam sholat itu boleh diselani dengan zikir. Sebagaimana makmum membaca, tengah-tengah makmum membaca Fatihah, imamnya sudah selesai membaca surat Al-Fatihah, kemudian panjenengan mengucapkan amin, itu boleh karena ada kaitannya dengan sholat. Jadi memang aturannya sebenarnya sementing Fatihahnya imam, Fatihahnya makmum itu kan tidak boleh mendahului Fatihahnya imam. Jadi imam maca Fatihah, itu orang ya jenengan langsung usul maca Fatihah, enggak apa-apa. Sunnahnya itu jenengan rungokke selesai baru jenengan maca Fatihah. Tapi kan jenengan khawatir mau nak rungokke selesai wong imam itu biasanya cepet maca surat itu ketinggalan. Diikuti tetapi tetap setelah imam. Saya ayat baru jenengan ikuti, imam selesai waladolin, jenengan di tengah-tengah, terus maca amin, gak apa-apa, amin, terus nanti dilanjutkan lagi surat Al-Fatihah. Nah, yang seperti itu karena ada kemaslahatan di dalam sholat, maka dikira seperti itu tidak dikatakan layak mualah, tidak dikatakan madhab mualah. Atau contoh ketika jenengan sholat imamnya salah, jenengan pas maca surat Al-Fatihah boleh ngeleke. Adalah imam ki maca intine maca salah. Kemudian jenengan ngeleke dengan zikir subhanallah, padahal panjenengan di tengah-tengah maca Fatihah.
Nah itu niatnya zikir tersebut tidak memotong mualah karena ada kemaslahatan di dalam sholat. Namun pikiran atau pas dengan maca Fatihah dengan kelingan ngomong nikmat terus alhamdulillah ya boleh. Atau tadi bersih kemudian alhamdulillah. Ketika terjadi seperti itu apa yang dilakukan harus diulangi lagi, mengulang dari awal dari Bismillahirrahmanirrahim. Karena syaratnya harus mengulang tadi, tidak boleh ada sesuatu perbuatan lain yang memotong. Ya, tidak boleh berhenti lama. Ya, nak berhenti sekedar mengambil nafas karena yang jenenge wakaf ya cukup nafas. Kecuali mah disambung kabeh, diwasal semua juga boleh. Ya. Nah, waman jawla al-fatihata au ta'addarat alaihi adami mu'alim masalan wa asana wirhan al-qur'an wajaba alaihi satu ayat mutawaliyatin iradan al-fatihah al-mutafariqah. Ketika ada orang jahula bodoh artinya tidak hafal, bukan bodoh tapi artinya dia tidak hafal surat al-fatihah, dan di situ tidak ada orang yang bisa mengajari surat al-fatihah contohnya wahasana werudah, tetapi bisa melafalkan surat yang lain selain al-fatihah dari surat dari Al-Quran, maka dia wajib 7 ayat, ya 7 ayat sebagai gantinya surat al-fatihah. Baik 7 ayat itu adalah berurutan ataupun tidak. Ya, contoh apalnya surat Kulhu An-Nas. Ya, Kulhu itu surat An-Nas berapa ayat? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 4 ditambah ayat yang lain sehingga genap 7 ayat. Itu gantinya surat Al-Fatihah ketika dia tidak hafal Al-Fatihah. Neng ya orang mandek ora hafal terus isone liyane sing diwaca liyane tetap harus dia mencari guru untuk belajar membaca surat Al-Fatihah sehingga dia hafal, karena itu dalam bacaan sholat. Badalan benar. Nah, fa'in ajaya anil qiraati atau bidzikrin badalan anha bihai sulayang usu an hurufiha. Umpamane seh ora hafal surat Al-Fatihah, ora hafal surat-surat lain juga tidak hafal, boleh diganti dengan zikir. Boleh diganti dengan zikir dengan catatan hurufnya harus sama dengan huruf di dalam Al-Quran jumlahnya. Ya jumlahnya. Itu alhamdulillah subhanallah wala haula wala quwata illa billah. Ya. Biha sulayang usu'an hurufiha. Tidak boleh kurang dari jumlah huruf dalam surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah itu ada sekitar 158 huruf komplit dengan hamzah wasol, tasjid dan lain sebagainya. Ya, termasuk tasjidnya itu harus benar. Ini nak ora apa. Dene sing ora iso, nggih, Fatihah ora hafal, surat-surat yang lain ora hafal, dikira ki urung iso, nggih. Iku waqafa qadrul Fatihah. Ketika dia berdiri, kira-kira lamanya adalah selama dia membaca Fatihah. Waktunya umpama membaca Fatihah 1 menit, ya dia harus ketika bertakbiratul ihram Allahu Akbar, dia harus ngadeg dhisik, kira-kira lamanya adalah sama waktu ketika ada orang lain yang membaca Al-Fatihah. Benar bener-bener memang orang iso. Pono ya ada saja, bisa jadi tadi saya katakan dia mu'alaf. Ya seperti kayak sholat sih melu, beloi tata caranya kan, pun nanti berlanjut tetap harus belajar, ya tetap harus belajar, itu wajib. Nah, artinya kalau tidak ada alasan orang tidak melakukan sholat, ayo sholat, aku ngapal Fatihah, nggak boleh, tetap sholat sih, perkara apa ini berjalan. Nah, orang-orang macam Fatihah itu benar-benar apa? Kalau dikir ora iso, surat Fatihah ora iso, surat-surat yang lain ora iso, wis meneng lamane sama ketika dia membaca surat Al-Fatihah. Nah, itu adalah surat Al-Fatihah yang menjadi rukun keempat, ya, dan itu termasuk
termasuk rukun qauli, artinya harus diucapkan. Harus diucapkan dengan sempurna, bahkan tasdid-tasdidnya harus sempurna, bahkan harokatnya ketika salah pun fatal. Wal khamisu ta'ala berima itu ruku. Rukun yang kelima adalah rukun. Wa aqalu farduhu liqaimin qadirin ala ruku' muqtabilul khalqati salimin badayatihi wa rubatihi ayyan haniya bi ghairin hinasin qadra bulughi rahitaihi rubatihi law arad du wa do'uhuma alaihima. Sidik-sidike fardune ruku bagi orang yang mampu sholat dengan berdiri dan dia bisa melakukan rukuk, fisiknya juga sempurna, dia juga sehat tangan dan dengkul lutute niku adalah dengan dia membungkukkan punggungnya dengan tanpa ngegek, sekedar minimalnya sekedar tangan ketika mau diletakkan kepada lutut itu adalah sampai ya. Jadi mau sepenting bungkuk, tangan diletakkan di lutut itu sampai, itu minimalnya rukuk. Nah orang iso kailam yakdir ala hadar rukuk. Nah orang iso rukuk sembayang ini yo sing penting bungkuke gegere semampune. Sing penting bungkuke gegere semampune. Iku paling minimalnya nak bener-bener tadi tidak bisa. Nah sing pas adalah sebenarnya dia bungkuke tangannya itu sekira ditempelke dengkul itu tekan. Karena apa? Ditempelke itu, ora ditempelke yo itu. Tapi sekira tangannya mau ditempelke dengkul itu tekan tangannya. Ya, pas rukuk itu. Orang kudu sampai tekan misal. Wa aqallu rukuk tasyatur raqi dawuhu wa unuqahu bihasu yasirani kasafha wahidin. Nah, nak pengen sempurna meneh tata cara rukuk adalah orang yang rukuk itu harus menjadikan gegere sama gulune itu rata. Ya, gegere kalau gulune rata koyo papan. Jadi orang silai kadang ono sing bengkuk ngono kae. Nak pengen nak ngono ya ora apa-apa sah. Nek nak pengen sempurna adalah geger kalau gulune iki rata. Jadi sendiri kadang tangannya malah ditekuk sampai tekan ngisor. Tangannya aja tekuk. Jadi dia rata dan badannya dan tangannya nyekeli dengkuli. Tangannya nyekeli dengkuli. Itu nak pengen sempurna. Artinya tangan dengkuli tangannya gue lurus atau sampai tekan ngisor. Nah tekan ngisor kok kan orang lurus jadi bungkuk. Itu nak pengen sempurna. Wasabisu atau makninatu. Yang keenam adalah tumakninah bihi ing dalam rukuk. Nah, jadi di sini dikatakan rukunnya ada 18 atau 17 ini karena apa? Tumakninahnya dihitung sendiri. Rukuk kelima, tumakninah di dalam rukuk keenam. Ada yang mengatakan 13. Karena apa? Rukuk dan tumakninah itu menjadi rukun sendiri, sujud dan tumakninah itu menjadi rukun sendiri, tidak dipisah nomor dewi-dewi. Yang intinya tetap sama, tumakninah adalah termasuk bagian dari rukun, bagian dari rukun sholat yang harus dilakukan. Lalu tumakninah itu ya, waya sukun ba'da harokat, yaitu berhenti setelah gerak. Jadi orang berhenti sih, orang langsung mantul. Nah mantul itu jenenge urung tumakninah. Air rukuk wa musonan ya selalu tumakninah bil arkani ruknan mustaqilan wa masa alaihi nawawi bitakik wa ghairu musonan ya selalu hayata tabiatul arkan. Nah ini yang saya katakan tadi. Musonan di sini mengatakan bahwa tumakninah adalah rukun sendiri, tumakninah di dalam rukuk, dan ini dipilih oleh Imam Nawawi. Tetapi selain musonan di sini atau musonan yang lain menjadikan tumakninah itu adalah hayat yang ikut pada rukun. Artinya rukun dengan tumakninah itu satu rukun sendiri. Tapi tumakninahnya tetap katut
takutmu orang dinomori dhewe ngono. Bahwa niku terkait rukuk. Jadi pun angsal 6 rukun. Ya insyaallah dilanjut bincang malih. Mungkin manfaat iso dadosake dalam ibadah kita terutama sholat lebih sempurna. Amin Allahumma